Ayo bangun Buleleng, rumah kita tercinta. Bersama di Perkinta, di sini ada untuk Anda. Rumah yang layak huni, permukiman yang sehat, urusan pertanahan tujuan kita. Ayo kita semua bangun kota tercinta, layani dengan hati, pasti bisa. Ayo kita semua wujudkan mimpi-mimpi masyarakat Buleleng yang sejahtera. Rumah yang layak huni, permukiman yang sehat, urusan pertanahan tujuan kita. Ayo kita semua bangun kota tercinta, layani dengan hati, pasti bisa. Ayo kita semua wujudkan mimpi-mimpi masyarakat Buleleng yang sejahtera. Yang sejahtera, yang sejahtera. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan undangan yang telah hadir secara langsung maupun daring pada acara sosialisasi kegiatan bantuan rumah swadaya bersumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2025. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perkinta Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Umum Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, para camat se-Kabupaten Buleleng, para perbekal se-Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, para pejabat fungsional dan staf dinas Perkinta, serta para undangan yang telah hadir hari ini baik secara langsung maupun daring. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul pada acara ini. Selanjutnya akan kami sampaikan susunan acara pada rapat hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, doa. Ketiga, sambutan dari Kepala Dinas Perkinta Kabupaten Buleleng. Keempat, pemaparan materi dari Kabid Perumahan. Kelima, pemaparan tata cara penginputan pada SIPD oleh operator Bapeda. Keenam, paparan bagian umum terkait pengusulan bantuan. Ketujuh, pemaparan tata cara penginputan pada si permata oleh operator si permata, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir kesimpulan dan penutup. Demikian susunan acara rapat hari ini. Acara kami lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk berdiri.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya doa. Untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, sebelum memulai ke acara selanjutnya, diingatkan kembali kepada para hadirin agar mengisi presensi yang telah disediakan. Sekali lagi untuk hadirin agar mengisi presensi yang telah disediakan. Kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sekaligus membuka acara pada hari ini. Kami persilakan. Terima kasih, Host. Yang terhormat Kepala Wapeda Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng, para camat se-Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, para perbekel dan lurah se-Kabupaten Buleleng, serta para undangan sekalian yang kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pangastuti dan angayu bagil kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawarudrahnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara sosialisasi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para camat, para perbekel dan lurah yang telah dengan semangat ikut mensukseskan program pusat khususnya penanganan rumah tidak layak huni maupun kabupaten, termasuk juga yang terkait dengan penginputan database perumahan melalui aplikasi Sipernata. Hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa dalam penanganan rumah tidak layak huni RPLH yang telah terfasilitasi di Kabupaten Buleleng mulai tahun 2017 sampai tahun 2023 adalah sebanyak 7.598 rumah yang bisa kita tangani. Dari data yang ada sebanyak 12.468 unit. Jadi ada masih sisa sejumlah 4.870 unit yang rencananya akan kita tangani di tahun-tahun mendatang.
Adapun sumber dana penanganan rumah tidak layak huni selama ini ada bersumber dari dana APBN, yaitu dengan program BSPS dan DAK, maupun APBD, dan tidak kalah pentingnya partisipasi masyarakat yaitu atau perusahaan yaitu lewat CSR. Sehingga dari data yang sebanyak ini kami perlu mengadakan sosialisasi untuk penanganan rumah ke depannya agar lebih tercapai atau sasaran yang kita tangani lebih objektif. Di antaranya adalah kita menggunakan dengan aplikasi Supermata terhadap data dari 4.870 unit. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada desa, kelurahan yang sudah menginput data rumah tidak layak huninya ke aplikasi Supermata. Terkait dengan judul sosialisasi hari ini adalah sosialisasi kegiatan penanganan rumah tidak layak huni di tahun 2025. Nah, dalam penanganan rumah tidak layak huni biasanya terdapat sasaran atau tema yang harus menjadi prioritas penanganan. Berdasarkan arahan dari Kepala Bapeda, untuk sasaran di tahun 2025 difokuskan kepada masyarakat miskin dan berisiko stunting yang telah masuk dalam database masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng atau P3KI dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, di mana hal ini tentu sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan arahan tersebut, maka kami harapkan desa dan kelurahan mampu memverifikasi database masyarakat miskin dan berisiko stunting yang bersumber dari data P3KI Kemenko PMK yang jumlahnya mencapai 24.628 keluarga di seluruh Kabupaten Buleleng. Yang untuk selanjutnya diusulkan pada aplikasi SIP DRI untuk menerima program peningkatan kualitas rumah swadaya sesuai dengan syarat yang telah dilakukan. Untuk diketahui juga penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng yang secara teknis ditangani oleh Disperkipta ada 3 jenis, yaitu penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan rumah tidak layak huni, dan perbaikan rumah tidak layak huni akibat bencana alam. Ada 3 hal. Selain nantinya diusulkan pada SIP DRI, kami harapkan agar usulan dari desa dan kelurahan juga diinput pada aplikasi Supermata. Karena ini bertujuan untuk menguatkan database di perumahan di Kabupaten Buleleng. Dan dapat kami informasikan pula bahwa database yang terinput di Supermata akan menjadi tolak ukur untuk diprioritaskan dalam penentuan sasaran penanganan untuk tahun 2025. Tentunya berdasarkan kondisi keuangan daerah yang ada maupun bantuan atau program dari anggaran pusat. Sehingga kami berharap di sisa waktu orang kaya nangu kunci pada anak sih kita ini kuncinya hilang. Tempat pihak desa dan kelurahan mampu mengusulkan masyarakatnya yang betul-betul layak dibantu serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara detail, secara teknis nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh kepala bidang kami dan petugas-petugas teknis. Dan dengan mengaturkan Awigenam Astu Namusidam, acara sosialisasi melaksanakan kegiatan bantuan rumah swadaya melalui dana APBD tahun 2005, saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan pemaparan materi dari Kabid Perumahan. Silakan Bapak Kabid, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, Kepala Bagian Umum atau yang mewakili,
Ibu Kepala Dinas Perkintan Kota Buleleng, serta teman-teman semua, Bapak Camat, Bapak Perbekel, dan Lurah se-Kabupaten Buleleng yang sudah berkenan hadir mengikuti Zoom pada hari ini. Mohon izin Ibu Kades, jadi kami dari bidang perubahan akan menyampaikan materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan bantuan rumah swadaya melalui dana APBD tahun 2025. Lanjut. Adapun dasar hukum dari sosialisasi ini adalah yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang tata cara penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monet, hibah dan bansos. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk penyamaan persepsi terkait perencanaan kegiatan bantuan rumah swadaya yang dilaksanakan dengan metode bansos serta tata cara penginputan usulan pada aplikasi SIP DRI untuk tahun anggaran 2025. Untuk sasaran kegiatan bantuan rumah swadaya itu baik yang ada di daerah kumuh maupun di luar daerah kumuh itu adalah mengacu pada data RTLH dan keluarga berisiko stunting yang ada di data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis pada pembukaan tadi, itu sasarannya adalah sebanyak 24.628 keluarga. Jadi angka 24.000 ini, 24.628 adalah merupakan irisan, yaitu antara masyarakat kemiskinan ekstrim dengan yang berisiko stunting. Itu sasarannya sebanyak 24.628. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah data RTLH yang Bapak Ibu sudah input di aplikasi Supermata. Jadi aplikasi Supermata, data ini juga kami pakai acuan. Kalau memang tidak masuk di data RTLH di aplikasi Supermata, jadi kami tidak atau belum bisa memberikan bantuan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus juga menginput di aplikasi Supermata. Harapannya adalah usulan nanti diinput pada SIP DRI yang didasarkan pada data P3KE PMK juga diinput di aplikasi Supermata tadi. Selanjutnya akan kami paparkan atau tampilkan data P3KE dari PMK. Nah, ini data yang 90.000 dari data P3KE disil 1 sampai 4. Nah, ini datanya 90.000. Ya, yang beririsan dengan stunting 24.000, cuma data P3KE yang dari PMK itu jumlahnya 90. Yang teriris dengan stunting itu sebanyak 24.000 sekian itu. Nah, ini tampilan datanya, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini ada PNBA lengkap ya. Jadi nanti Bapak Ibu menginput usulan di SIP DRI berdasarkan data NIPI.
Jadi kami mohon nanti disesuaikan baik BNBA, nama, NIK, dan alamat itu harus sesuai dengan data niki. Oke, lanjut. Nah, ini untuk data desa atau kelurahan yang terdampak bencana alam ya tahun 2024. Jadi untuk bantuan rumah swadaya itu ada 2 kegiatan pokok. Yang pertama adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penanganan rumah yang terdampak bencana alam. Jadi ini data atau desa yang terdampak bencana alam di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa mengikut di SIPD rumah-rumah masyarakat yang terdampak korban bencana alam ini. Jadi rumah swadaya perlu juga yang sampaikan di sini bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Jadi masyarakat mempunyai keswadayaan untuk membangun rumahnya atau memperbaiki rumahnya, di mana peran dari pemerintah itu hanya memberikan stimulan, jadi merangsang dengan dana yang tidak begitu besar. Nanti dari rangsangan tersebut diharapkan ada keswadayaan dari masyarakat untuk membangun rumahnya. Jadi swadaya itu bisa berupa bahan, uang, dan tenaga. Jadi untuk bahan swadaya baik bahan yang bekas namun masih layak digunakan maupun bahan bangunan baru. Jadi uang dan tenaga. Jadi minimal tenaga. Jadi kami perlukan untuk melansir bahan bangunan karena untuk bantuan ini tidak termasuk biaya untuk mengangkut bahannya. Jadi tenaga Bapak Ibu kami harapkan juga untuk diswadayakan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kriteria penerima bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya, barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui atau memahami. Jadi yang menjadi perhatian atau fokus kita adalah di status tanahnya. Jadi status tanah itu harus hak milik. Itu yang umum menjadi kendala. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu seperti yang tertera, yang pertama itu warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. Nah, ini khusus untuk tanah itu kalau menjadi yang sudah menjadi hak milik itu kan tidak masalahnya. Ini khusus untuk yang nyakap. Jadi nanti kami harapkan dalam menginput usulan di SIPD itu sudah melampirkan bukti atau izin untuk menempati rumah tanah tersebut dari pemilik tanahnya. Jadi minimal selama 20 tahun. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya itu Niki belum dicantumkan, namun untuk kedepannya karena Niki menjadi kendala dalam memberikan bantuan. Lanjut. Nah, Niki bukti pemilikan tanahnya seperti itu, ada sertifikat, ketok D, diri, dan seterusnya itu. Nah, ini khusus untuk rumah korban bencana. Jadi syaratnya adalah yang pertama menempati rumah yang terdampak bencana. Jadi bantuan ini diberikan khusus untuk rumah yang terkena bencana. Kalau rumah yang tidak terkena bencana itu tidak bisa diberikan bantuan. Contoh misalnya rumahnya yang berlokasi di A itu kena bencana, namun dia pindah untuk membangun rumah di tanah yang kosong. Jadi kami harapkan hal itu tidak terjadi karena memang ini adalah
untuk penanganan rumah yang terdampak. Untuk penanganan itu sebesar 7,5 juta rupiah itu khusus untuk yang rusak ringan. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten ini adalah menangani rumah-rumah yang memiliki kerusakan ringan. Selanjutnya mempunyai bukti kepemilikan rumah. Nah, ini salah satunya berupa keterangan dari kepala desa bahwa memang benar rumah itu ditempati oleh si penerima. Nah, ini perlu yang sampaikan juga kriteria rumah layak huni. Jadi dari bantuan rehab rumah yang diberikan nanti diharapkan rumah akan menjadi layak huni, dari yang tidak layak huni menjadi layak huni. Ada beberapa indikator. Yang pertama untuk ketahanan bangunan yaitu memenuhi standar keandalan struktur dan kualitas non struktur serta bahan bangunan yang memenuhi standar. Untuk ketahanan bangunan salah satunya adalah rumah-rumah yang non struktur, tidak ada beton tentunya, tidak ada kolong, tidak ada ring. Nah, pada kesempatan ini rumah diperkuat sehingga akan lebih tahan kondisinya. Kedua, kecukupan luas. Jadi minimal 7,2 meter persegi per orang dengan tinggi tembok minimal 2,8 meter. Untuk syarat kesehatan itu melalui penghawaan sebesar 5% dan pencahayaan sebesar 10% dari luas lantai bangunan. Keempat adalah memiliki akses sanitasi, tersedia tempat cuci mandi, tempat sampah, saluran pembuangan air limbah dengan kondisi yang layak. Yang terakhir adalah mempunyai akses air minum yang layak. Jadi ada akses air minum itu baik melalui misalnya pam desa, air desa, maupun melalui sumber bor. Untuk besaran nilai bantuan itu masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk peningkatan kualitas rumah swadaya, rehab rumah itu besarnya per unit bantuannya 20 juta. 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk pembayaran ongkos utang. Nanti ini untuk yang 17,5 juta ini akan dikirim bahan bangunan sebanyak 2 tahap. Untuk yang tahap pertama itu nilainya sebesar 8.750.000. Setelah itu diterima oleh penerima bantuan, itu akan dibayarkan melalui rekening penerima bantuan ke toko. Nah, untuk ongkos tukang itu biasanya kami alokasikan 2 tahap. Untuk yang pertama itu 1.250.000 apabila bangunan sudah mencapai fisik 30%. Sedangkan untuk ongkos tukang yang terakhir yang lagi 1.250.000 akan dibayarkan setelah bangunan fisik berdiri 100%. Nah, 100% itu dibuktikan dengan pertama, atap sudah tertutup semua, daun jendela sudah terpasang, daun pintu sudah terpasang, dan sudah dirabak. Nah, itu kami anggap sudah 100%. Pembangunan baru rumah swadaya ini untuk sementara belum kita bisa realisasikan, namun besarannya itu 40 juta, 35 untuk membeli ongkos bahan bangunan, 5 juta untuk ongkos utang. Untuk rehab rumah korban bencana untuk kerusakan ringan itu sebesar 7,5 juta, di mana 15% itu maksimalnya adalah untuk pembayaran ongkos utang dan sisanya digunakan untuk membeli bahan bangunan. Nah, ini tahapan dari sosialisasi, verifikasi, pembentukan kelompok, terus identifikasi kebutuhan bahan bangunan, penetapan penerima bantuan itu melalui SK Bupati, dan selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, ini yang terpenting adalah mekanisme pengajuan hibah bansos. Yang pertama adalah usulan proposal hibah bansos lembaga atau organisasi. Itu
atau perorangan. Nah, ini kebetulan untuk hibah bansos yang kita bahas ini adalah yang perorangan ya. Jadi masyarakat calon penerima bantuan. Yang kedua, jadi usulan itu ditujukan kepada Bapak Bupati melalui bagian umum Sekda Kabupaten Buleleng. Selanjutnya perangkat daerah pengampu memverifikasinya. Jadi verifikasi oleh pengampu hibah bansos, pengajuan akun. Nah, ini pengajuan akun nanti bagaimana sistemnya nanti akan disampaikan oleh Bapeda. Nanti untuk lebih rinci barangkali dari Bapeda akan menyampaikan tata cara atau mekanisme pengajuan hibah bansos. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu bisa menyimak di sana. Kalau memang ada kendala, mohon nanti didiskusikan. Nah, ini hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan akun individu. Yang pertama adalah surat domisili, scan KTP, email, itu boleh menggunakan email desa. Nomor telepon juga boleh menggunakan salah satu nomor telepon dari perangkat desa. Sedangkan untuk kelengkapan bahan upload, yang pertama adalah proposal usulan bantuan rumah swadaya. Jadi untuk yang menempati lahan garapan agar sudah melampirkan surat keterangan pinjam lahan dari pemilik lahan minimal 20 tahun. Nah, ini yang baru. Jadi kami harapkan ini sudah bagi yang tanahnya kap sudah dilengkapi pada usulan ini, karena di tahun-tahun sebelumnya ini menjadi kendala. Jadi dengan harapan nanti setelah SK Bupati tidak ada lagi yang gugur dengan alasan jadi tidak mendapat izin dari pemilik lahan. Dan yang kedua adalah untuk rumah. Jadi kondisi rumah istilahnya ini adalah 0%, betul 0%. Untuk batas waktu proses pembuatan akun individu dan penginputan proposal pada aplikasi SIP DRI itu mulai hari ini. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu sudah memulai menginput. Jadi diharapkan nanti akhir Maret 2024 semua usulan itu sudah terinput di aplikasi SIP D. Jadi kami harapkan nanti penginputan di SIP D itu sudah di ranking Jadi ranking 1 dan selanjutnya. Jadi itu merupakan skala prioritas dari desa. Nanti apabila usulan ini sudah bisa diwujudkan, jadi kami misalnya usulan di desa A itu 10 unit, hanya mendapat 5 unit, kami akan ambil yang nomor 1 sampai 5. Jadi kami harapkan nanti kondisi rumah yang memang dari yang terberat sampai yang paling ringan diusulkan itu di ranking. Jadi proses penginputan usulan pada aplikasi Sipermata mulai hari ini juga sampai minggu ke-4 Mei 2024. Nah, usulan yang diinput di SIP D nanti kami harapkan juga diinput di aplikasi Sipermata. Namun khusus untuk usulan yang sudah ada di aplikasi Sipermata itu tidak perlu lagi diinput di Sipermata, karena nanti dia tidak akan bisa masuk. Contoh misalnya si A sudah diinput di Sipermata dan di SIP D, SIP DRI itu juga diinput si A. Jadi nanti di Sipermata tidak usah lagi diinput karena nama dan NIK yang sama itu tidak akan bisa masuk. Jadi khusus untuk yang belum masuk di Sipermata namun diusulkan di SIP D, itulah yang diinput di aplikasi Sipermata. Hal yang perlu diperhatikan juga, jadi mohon nanti pihak desa melakukan verifikasi. Jadi kami harapkan verifikasi ini berjenjang, bukan saja kami sebagai pengampu di bansos yang melakukan verifikasi ulang. Jadi kami harapkan memang dari usulan dari bawah, Bapak Ibu dari desa sudah memverifikasi. Kami harapkan yang memang masuk kriteria untuk diusulkan itulah yang diusulkan. Jadi biar tidak kami lagi memverifikasi
untuk menentukan layak tidaknya. Oke. Jadi Bapak Ibu usulkan yang layak dengan cara melihat yang pertama adalah kondisi rumah, yang kedua status lahan, ketiga kesanggupan swadaya, dan keempat kelengkapan dan tata cara penulisan proposal. Jadi kami mohon nanti tidak ada lagi salah ketik nama, nama isi spasi, tidak diisi spasi itu akan sangat berpengaruh. Jadi apa yang tertulis di KTP itulah yang diikuti. Jadi dengan harapan nanti setelah menjadi SK Bupati tidak akan ada lagi PB yang dibatalkan atau ditunda bantuannya gara-gara salah nama misalnya. Jadi verifikasi Bapak Ibu lakukan, namun kami akan tetap melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang sudah ada di SK Bupati, hanya untuk mengecek bahwa penerima bantuan itu masih hidup. Kalau memang meninggal, itu tidak masalah, Pak. Yang Tiang takutkan kan Tiang verifikasi ulang rumahnya kondisinya baik. Nah itu. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu betul-betul memverifikasi usulan yang akan disampaikan. Jadi itu harapan kami, Pak. Bapak Ibu. Yang terakhir, batas waktu penginputan. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu menginput semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya yang memang memenuhi syarat. Jadi mulai hari ini atau nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu sudah bisa. Yang pertama adalah memverifikasi dulu, Pak. Bukan sekedar menginput nama-nama itu. Verifikasi dulu kondisi rumahnya, status lahan, kesanggupan swadaya dan kelengkapan dan tata cara penulisan proposal itu Jadi itu dulu disiapkan, setelah itu baru fokus ke penginputan di SIPDI. Nah demikian Bapak Ibu, jadi yang paparkan tadi, dan mohon nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama. Demikian yang silap ada para Mas Santi, Santi, waktu dia kembali. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pemaparan tata cara penginputan pada SIPD oleh operator dari Bapeda. Dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan suara saya tidak bisa didengar. Jadi sebelum saya hari ini dari Bapeda, saya hadir bersama teman Bapak Yudi, admin di SIPD. Kemudian yang mungkin yang perlu sebelum tata cara penginputan yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu bahwa waktu penginputan berakhir di tanggal 31 Maret. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengingat deadline waktu. Kemudian setelah nanti terinput kan ada beberapa tahapan verifikasi yang dimulai dari Bapeda, kemudian juga dilanjutkan ke desa dan juga kecamatan sampai ke tahap TAPD. Jadi jangan lupa Bapak Ibu juga yang di desa nanti melanjutkan verifikasinya biar tidak sampai terlewat dari batas waktu. Baik, langsung saja untuk yang teknis penginputannya saya serahkan ke Pak Idi. Silakan Pak Idi, sudah gabung. Bapak Idi. Ini sudah Ibu. Silakan Pak Idi. Mohon izin Ibu Kades Perkimta dan Pak Kabid. Mohon izin Tiang share screen terkait tata cara penginputan pengajuan akun dan penginputan akun individu di SIPD. Yang pertama terkait pendaftaran akun, nanti Bapak Ibu masuk ke SIPD RI. SIPD RI ini sama seperti SIPD yang digunakan saat pengajuan usulan musrenbang di tahun 2025 niki. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu, yaitu alamannya sipdri.kemendagri.go.id. Nanti di halaman depan seperti niki,
Di pojok kanan atas ada menu pendaftaran. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik dan dilengkapi form registrasi untuk permohonan akunnya. Di jenis profil nanti dipilih individu garing perseorangan. Itu dilengkapi nama, alamat, provinsi, nanti muncul kabupaten, kecamatan, dan desa. Nanti pastikan saat memilih kecamatan dan desa tidak salah nggih, karena kejadian sebelumnya ada user yang salah desa. Jadi ini agak ribet karena NIK-nya sudah terkunci. Selanjutnya input NIK untuk NPWP jika calon penerima tidak memiliki NPWP bisa dipakai strip saja. Terus nomor telepon, alamat email, untuk username nanti NIK yang diinput akan otomatis menjadi username. Jadi tidak usah diinput. Setelah itu password. Password ini minimal 8 karakter, isi huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Spesial karakter yang dimaksud nih seperti add, seru, pagar, dan sebagainya. Jadi nanti bisa dipilih salah satu supaya bisa tersimpan. Setelah itu surat domisili yang dikeluarkan dari desa dan foto KTP calon penerima hibah atau bansos. Jadi untuk surat domisili ini formatnya PDF, untuk foto formatnya JPEG atau PNG, ukuran maksimal 500 KB. Seperti ini untuk pengajuan user. Setelah itu disimpan, nanti tunggu verifikasi dari Bapeda. Jadi setelah Bapak Ibu mengajukan user tidak bisa langsung login, harus menunggu verifikasi dari kami di Bapeda. Nanti setelah diverifikasi, Bapak Ibu baru bisa mengajukan usulan. Seperti ini untuk pengajuan user. Maaf jangan lupa sedikit, untuk pengajuan akun niki NIK calon penerima bansos niki dikunci. Jika ada calon penerima yang akan diajukan di tahun 2025 ini di tahun sebelumnya sudah mengajukan, otomatis kan mereka tidak bisa mengajukan akun lagi. Jadi jika terjadi kejadian seperti ini bisa dikonfirmasi ke Bapeda untuk di reset usernya. Jadi tinggal nanti akan kami berikan password yang baru. Tidak perlu mengajukan akun lagi jika di tahun sebelumnya sudah pernah mengajukan user. Demikian untuk pendaftaran akun. Saya lanjutkan ke tata cara penginputan usulan bansos niki. Setelah Bapak Ibu berhasil registrasi user dan berhasil login, seperti inilah tampilan dari user masyarakat. Tampilannya mirip seperti user desa saat mengajukan usulan musrembang. Untuk mengajukan usulan niki ada di menu usulan di pojok kiri atas niki, terus usulan aspirasi. Selanjutnya pilih tambah usulan di kotak yang warna hijau niki. Setelah itu dilengkapi form pengajuan usulan. Untuk usulan ditujukan niki pilih ke kabupaten. Terus untuk kamus usulan silakan diketikkan saja kata kuncinya. Nanti akan langsung muncul dan langsung dipilih. Di permasalahan silakan diketikkan. Selanjutnya untuk lokasi, mohon dicantumkan secara lengkap dari dusun, terus desa atau kelurahan, dan kecamatan. Selanjutnya untuk kecamatan dipilih. Setelah itu masuk ke surat proposal dan foto lokasi. Untuk proposal niki langsung saja di choose file, nanti di-upload. Untuk proposal niki maksimal 2 MB. Jadi jika lebih dari niki tidak bisa di-upload. Selanjutnya untuk foto lokasi, nanti silakan di-upload foto rumah dari calon penerima bansosnya. Untuk foto maksimal 3. Setelah itu dipilih simpan. Sampai di sini akan muncul di
dashboard Bapak Ibu sekalian. Yang perlu ingatkan ini sangat penting karena jika sudah menginput Bapak Ibu tidak mengajukan, maka usulan ini akan otomatis gugur sendiri setelah lewat 31 Maret. Jadi Bapak Ibu setelah berhasil menginput, pilih centang dan ajukan usulan. Dan ya ajukan data ini. Karena jika Bapak Ibu tidak mengajukan usulan, usulan ini tidak bisa diverifikasi ke tahapan berikutnya. Jadi otomatis gugur ya. Demikian. Demikian pemaparan dari Tiang terkait tata cara penginputan bansos. Waktu Tiang kembalikan ke Bapak Ibu di Dinas Perkimta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Bapeda. Kami lanjutkan ke pemaparan tata cara penginputan pada si Permata. Untuk operator dari si Permata, kami persilakan. Oke, mohon izin Ibu Kadis, Bapak Kabid, Bapak Ibu perwakilan dari Bapeda, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing desa dan kelurahan yang berbahagia. Adapun teknis penginputan data pada si Permata hampir sama ya Bapak Ibu seperti BIMTEK kemarin. Hanya saja beberapa tambahan fitur untuk filter data yang berbasis pada data P3KI. Untuk user Bapak Ibu kan masih sama nih, masih seperti yang kemarin. Saya coba contohkan. Nanti kita akan buka akses kembali pada menu tambah data. Untuk saat ini beberapa desa masih terkunci. Selesai hari ini sosialisasi akan kita kembali buka datanya. Nanti Bapak Ibu sama seperti menginput seperti biasa, tinggal klik tambah, nanti masukkan NIK yang berdasarkan pada data P3KI yang sudah nanti akan dibagikan oleh tim bidang perumahan. Ketika Bapak Ibu nanti menginputkan, nanti akan muncul statusnya secara otomatis. Coba saya contohkan. Saya coba contohkan ambil NIK yang sudah terdaftar di P3KI. Ketika saya coba ketikkan, nanti di sini akan langsung muncul status sumbernya, sehingga ketika sudah muncul sumber P3KI namanya juga muncul, itu Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengisi secara keseluruhan datanya, ya isinya sama seperti yang kemarin. Cuman ketika Bapak Ibu menginputkan NIK yang tidak bersumber dari P3KI, nanti akan muncul seperti ini, ya. Jadi data NIK tersebut terdeteksi non P3KI, kemudian merah dan ada peringatan di bawahnya gitu ya. Nanti akan muncul peringatan bahwa NIK yang Bapak Ibu inputkan tidak terdapat pada data P3KI Kementerian PMK. Sehingga Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut untuk menginput datanya gitu ya. Cukup di situ saja. Tapi ketika Bapak Ibu menginputkan NIK yang ada di P3KI, Bapak Ibu bisa lanjut. Seperti itu ya. Nah, untuk pada bagian dokumen, tadi kan Bapak Ibu sudah diinfokan bahwa menginput juga di SIPD. Nah, dokumen yang diupload di SIPD, Bapak Ibu bisa juga upload di dokumen di sini ya. Sehingga Bapak Ibu cukup membuat satu dokumen saja. Supaya nanti Bapak Ibu tidak berbanyak pekerjaan ya. Cukup satu buah dokumen, upload di dua platform. Nanti kami akan lakukan verifikasi juga terkait dengan pemenuhan data yang Bapak Ibu inputkan di si Permata. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah menginput data pada si Permata, Bapak Ibu bisa juga lihat pada menu master data.
Di menu master data yang saya contohkan ini, mohon izin saya gunakan user dari Desa Banjar ya. Di Desa Banjar menginputkan kemarin 47 pengajuan. Nah, di master data sudah kami tambahkan validasinya untuk melihat apakah NIK tersebut terdata atau tidak di P3KE. Di menu master data Bapak Ibu bisa lihat di sini ada terdata P3KE, ada yang non P3KE. Bapak Ibu di sini juga bisa filter. Bapak Ibu nanti ketikkan saja terdata. Nah, nanti akan muncul usulan Bapak Ibu yang memang sudah terdata di P3KE. Nah, kalau mau yang melihat non P3KE bisa lihat Bapak Ibu, bisa ketik saja. Nanti langsung muncul. Nah, dari yang usulan Bapak Ibu non P3KE ini dibiarkan saja, akan nanti kami gunakan sebagai database induk. Ya. Untuk yang sudah terdata P3KE, Bapak Ibu silakan lengkapi ataupun nanti dokumennya diupload sesuai dengan dokumen yang diupload di SIP. Kemudian, nah bagi Bapak Ibu yang datanya sudah kemarin kita verifikasi lolos, nanti kan ada muncul di menu RTLH. Nah, nanti kami akan verifikasi ulang mana-mana yang akan atau yang sudah termasuk P3KE. Nah, mohon maaf untuk yang non P3KE karena prioritas tahun 2005 adalah P3KE, sehingga data yang sudah lolos kemarin kita akan kembali tidak loloskan. Seperti itu ya. Nanti yang sudah lolos kita akan kembalikan juga datanya ke belum verifikasi, dan mohon Bapak Ibu mengupload ulang dokumen yang sesuai dengan dokumen yang diupload di SIP. Sekiranya hanya seperti itu Bapak Ibu ya, sama perlakuannya seperti pada saat Bimtek. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan nanti mungkin bisa di japri ataupun langsung di kolom chat. Untuk waktu yang tepat saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelum kita ke sesi diskusi dan tanya jawab, ada sedikit tambahan dari bidang perumahan. Kami persilakan. Baik, mohon izin pimpinan rapat yang terhormat Kepala Bapeda, ada yang mewakili, yang terhormati Ibu Kepala Dinas, para jamaah yang hadir, Bapak Kabid Perumahan, Bapak Kabid Kawasan Pemukiman, serta para lurah dan perputaran dalam kesempatan ini. Jadi sedikit tambahan, Bapak Ibu, ini terkait dengan kelengkapan proposal, jadi kami mohon agar kami akan jelaskan lebih detail terkait dengan kelengkapannya. Jadi terkait dengan proposal ini akan kami share di kolom chat atau grup WA yang sudah kami buat. Jadi niki kelengkapannya, niki ada latar belakang seperti biasa, niki normal. Jadi niki bisa digunakan secara utuh, hanya bisa diganti di nama desa dan penerima bantuan yang diusulkan ini. Ini foto rumah, ini ada nama, nik, alamat, dan desa. Lalu ini surat keterangan kurang mampu. Ini kenapa kami berikan formnya, karena proposal yang kami terima tahun kemarin itu banyak yang salah penulisan kata. Jadi kami berinisiatif untuk membuat formnya, jadi biar meminimalisir kesalahan. Jadi seperti Bapak Kabid tadi bilang, mohon nanti dicek nama dan nicknya disamakan dengan KTP. Lanjut, ini surat keterangan penghasilan. Niki kenapa diperlukan penghasilan? Karena sasaran kita terkait dengan program ini masih masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi dengan surat keterangan penghasilan ini, pihak desa bisa menjamin bahwa warga yang diusulkan itu betul-betul masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Niki surat keterangan kepemilikan penguasaan tanah.
Niki mungkin yang dijelaskan tadi terkait dengan tanah lahan nyakap G. Niki kenapa kami wanti-wanti terkait dengan surat perjanjian pinjam pakai niki, karena program yang sekarang itu ada beberapa yang mengundurkan diri karena tidak diberikan izin oleh pemilik lahan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut dari awal kami mohonkan pihak desa bisa membantu memberikan jaminan terkait dengan kesediaan dari pemilik lahan untuk memberikan izin kepada penyakapnya yang diusulkan untuk sebagai calon penerima bantuan maksud saya. Niki surat keterangan domisili. Niki untuk RHP, Pak Ibu agar dibuatkan RHP masing-masing penerima bantuan. Niki dengan jumlah nanti sesuai dengan besaran bantuan kita sebesar 20 juta rupiah. Lanjut tampilan KTP-KK. Nah, ini mungkin yang baru dalam hal kelengkapan proposal G. Jadi formulir pendataan rumah wilayah memiliki sama dengan form yang ada di Sipermata G. Jadi ini mempermudah Bapak Ibu dalam hal nanti penginputan di Sipermata dan juga membantu kami dalam hal verifikasi proposal Bapak Ibu sekalian G. Jadi dengan adanya form ini diharapkan Bapak Ibu bisa dengan detail memberikan gambaran terkait dengan kondisi rumah dari masing-masing calon penerima bantuan. Ini terkait dengan kelengkapan proposal, jadi mohon nanti disesuaikan dengan yang sudah kami bagikan. Yang kedua, ini arahan dari bagian umum ini mohon kami perpanjangkan karena bagian umum ini berhalangan hadir dan ada rapat juga, jadi beliau memberikan tadi beberapa arahan kepada kami. Jadi proposal ini dikirim dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Lalu nanti di email juga diisi nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, terkait dengan alamat email sebentar akan kami kirim di kolom komentar dan juga nanti di grup WA. Lalu sebagai tambahan terkait dengan data P3KI yang sudah kami share ke untuk P3KI dari Kemenko PMK ini desa Dapda Putih ini sebagai pertanggungan karena desa itu kan tahun ini tahun lalu sudah berubah menjadi desa Dapda Putih, sedangkan di data P3KI ini belum muncul. Jadi datanya muncul di desa kita. Jadi nanti Bapak Ibu dari desa Dapda Putih pada saat mengecek usulannya bisa dicari di desa kita. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa yang tambahkan waktu kami buatnya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang mau didiskusikan terkait rapat pada hari ini, kami persilakan bisa langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Ya, silakan bisa pakai fitur raise hand-nya ya. Silakan mungkin Bapak Ibu dari Bapeda ada yang ingin dijelaskan sedikit. Mohon izin Ibu Kadis, izin menyampaikan terkait proposal yang disampaikan ke bagian umum. Tadi disampaikan ukuran maksimalnya nih ke 5 MB. Tapi di SIPD ini hanya diterima 2 MB. Jadi supaya tidak 2 kali kerja, kami sarankan untuk proposalnya nih di maksimal 2 MB saja. Seperti ini terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Desa Banjar. Bertanya terkait proses pengajuan proposal, apakah harus dikirim ke email, apa langsung bisa diinputkan di SIPD? Terkait dengan pertanyaan dari Desa Banjar, Niki sesuai dengan alurnya, Niki didahului dengan usulan dikirim ke email. Kami hari ini bisa dilakukan secara bersamaan untuk mempersingkat waktu, jadi dikirim email dulu nanti dari bagian umum agar menyampaikan ke kami untuk kami verifikasi proposalnya. Bertanya. Ya, silakan Bapak.
makasih atas waktunya, Bu. Kami dari Desa Panji menyampaikan terkait dengan daftar calon penerimanya itu untuk yang tahun anggaran 2025, baik yang bersumber dana dari CSR ataukah dari APBD ataukah dari dana IPA. Apakah sudah ada, Bu? Biar kami bisa menghubungi yang bersangkutan untuk membuat proposal atau kelengkapan lainnya. Itu yang pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 terkait dengan jumlah bantuan, Bu. Jumlah bantuan kan ada bervariasi, ada yang 20 juta gitu. Untuk yang 20 juta itu kan dibagi yang 2.500.000 untuk ongkos tukang, sisanya untuk material bangunan. Untuk tahun lalu aja, Bu, untuk ongkos tukangnya 5.500.000. Itu kurang, Bu. Dan untuk sekarang kok bisa turun menjadi 2.500.000. Itu pertanyaan kami. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak Desa Panji. Untuk pertanyaan pertama juga data P3KI sudah di-share di kolom komentar Pak, di link materi dan proposal ini nanti bisa dicek. Di sana ada link Excel terkait dengan data PMK dari P3KI. Lalu untuk pertanyaan kedua Niki terkait dengan besaran ongkos tukang ini secara khusus, jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk tahun lalu itu besaran 5 juta itu dalam hal penanganan kemiskinan listrik. Jadi itu yang membedakan. Jadi untuk ekstrim itu diasumsikan bahwa warga Niki tidak sanggup swadaya, Pak. Jadi betul-betul diperhitungkan terkait dengan kemampuannya termasuk dengan ongkos tukang. Sedangkan untuk 2025 Niki kami kembali ke setelan awal Pak, istilahnya Niki kembali ke besaran bantuan 17,5 dan untuk ongkos tukang itu 2.500.000. Niki secara pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya Niki mampu diselesaikan, dan di samping itu Niki bantuannya bersifat swadaya. Jadi di sanalah tolong nanti pihak desa betul-betul mengecek kemampuan swadaya dari masing-masing warga yang diusulkan. Termasuk nanti swadaya ongkos tukang, pelangsiran, Pak. Mungkin itu juga berlaku untuk Bapak Ibu yang lain agar diwanti-wanti dalam hal kemampuan swadaya. Mungkin sekian. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak dari Desa Panji tadi sampun jelas ya. Atau mungkin ada yang Ya, Bu, terima ditanyakan? kasih. Ya, Ya, Bu, terima kasih. boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung. Jadi nanti file-file yang diminta akan kami share ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi, bisa juga masuk grup WA, kemudian ada email bagian umum itu sudah di-share oleh operator kami di chat. Di meeting chat itu sudah lengkap ada ya, ada grup WA, link bagian umum, kemudian file-filenya juga sudah ada. Izin ada yang bertanya dari Desa Subuh, ini apakah usulan yang melalui aplikasi Sipermata perlu diusulkan lagi di SIP D? Apa cukup di SIP D saja? Baik, bantu jawab. Jadi perlu kami informasikan bahwa si Permata ini kemarin secara garis besar kita mengacu pada data di DKS. Ke Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam pengusulan. Jadi untuk tahun 2025 yang menjadi acuan ini adalah data P3KI dari PMK. Dan di sana tidak ada kemungkinan ada irisan. Jadi yang sudah diusulkan berarti data P3KI yang akan memang diusulkan layak dan sudah diinput sebelumnya di Sipermata, tidak perlu diinput lagi. Jadi penginputan di SIP D yang memang belum diusulkan di Sipermata hanya itu yang diusulkan di Sipermata. Jadi mohon kami informasikan kembali bahwa untuk Sipermata Niki akan dibuka kembali dan akan ditutup sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
Jadi mungkin dipastikan agar di dua aplikasi ini masuk usulannya. Karena sesuai arahan dari pimpinan, usulan di inputan isi permata akan jadi tolak ukur dalam kertas penentuan anggaran tahun 2020. Terkait dengan yang sudah diinput ke tahun lalu di CPRI, mungkin bisa diinput kembali, Pak. Jadi penginputan kembali di CPRI untuk tahun 2022 kami dikaitkan kembali berdasarkan data P3KE PMK yang terkategori masyarakat stunting. Jadi mohon nanti di Excel yang sudah kami kirim itu dipastikan warganya itu yang tergolong kategori stunting. Sebelum dijawab secara detail, mungkin perlu kami tekankan. Yang pertama, ini adalah sosialisasi untuk penginputan kegiatan usulan penanganan rumah tidak layak huni untuk tahun 2025, di mana temanya adalah keluarga yang termasuk di P3KI yang stunting. Jadi ada kurang lebih 24.000. Itu loh pertama pemahaman kita. Yang kedua, ketika proses perencanaan ke tahun ke depan, harusnya diinput di SIP-DRI. Mungkin tadi sudah dijelaskan cara penginputan, persyaratan, proposalnya sudah. Ketika sudah diinput di SIP-DRI, kita juga punya aplikasi SIP Permata. Tujuan aplikasi SIP Permata itu adalah mengetahui database rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan ke depan disesuaikan dengan tema. Jadi, Ibu Bapak sekalian, silakan menginput langsung di SIP-DRI yang dibuka mulai hari ini sampai 31 Maret 2024. Di SIP Permata dibuka sampai Mei 2024. Jadi, semua usulan Bapak Ibu yang ada datanya P3KI stunting, silakan diinput. Nanti setelah diinput lanjut dengan proses perencanaan. Paham itu secara umum biar kita pemahaman kita sama dulu. Biar tidak bingung. SIP Permata tetap input. Kita tujuan SIP Permata untuk database bersamaan juga sambil penataan aplikasi SIP Permata itu sesuai dengan tema yang tiap tahun pastinya tidak sama sesuai dengan kondisi daerah. Itu pemahaman kita biar sama dulu, biar sosialisasi ini punya kesimpulan dari bapak ibu yang hadir ketika nanti menyampaikan atau melaporkan ke atasannya masing-masing. Terkait sistem penginputan dan apa nanti dijelaskan secara detail. Ini jawaban secara umum dan penjelasan pemahaman kita semua biar sama. Terima kasih. Silakan Pak. Ada yang perlu ditambahkan, silakan. Sepertinya pertanyaannya hampir sama, semua cuman bahasanya beda. Mudah-mudahan dengan penekanan penjelasan saya ini, Bapak Ibu, terutama pastinya operator di desa tidak menjadi bingung. Tapi kalau bingung menurut saya bagus, berarti ada bekerja di dalam otaknya, ada pergolakan, berarti bekerja. Kalau tidak bingung, tidak ada komentar, berarti belum pernah mengalami atau belum menginput. Sekali lagi yang dia sampaikan, terima kasih yang sudah menginput di SIP Permata. Tidak akan sia-sia menginput di SIP Permata karena menjadi tolak ukur perencanaan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Baik, ini ada dua pertanyaan lagi Bu yang agak beda. Pertama dari Desa Tamblang ini bertanya terkait apakah penginputan untuk rumah terdampak bencana pada SIP D itu harus DTKS juga atau tidak? Dan pertanyaan kedua itu dari Desa Tukar Sumage, itu dia sudah menginput 147 rumah di SIP Permata, kemudian ternyata yang P3KE hanya 25. Apakah hanya 25 yang dibuatkan proposal atau semuanya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi coba kami akan jawab pertanyaan dari Kang ya. Terkait dengan rumah korban bencana alam, mungkin juga berlaku untuk desa yang lain.
Jadi dapat kami sampaikan untuk rumah korban bencana alam itu tidak mengacu kepada DDKS maupun data P3KI. Itu memang betul-betul disesuaikan dengan kondisi rumah itu memang betul terdampak bencana. Cuman sesuai arahan dari Kementerian PUPR, itu arahannya tetap masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang tadinya diusulkan oleh desa itu adalah masyarakat terdampak bencana yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah. Terkait dengan pertanyaan dari Duta Sumbaga, ini ada setelah menginput isi permanda sebanyak 147 unit, hanya 25 yang berada di P3KI. Jadi sesuai yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa untuk tahun 2025 ini atau peneliputan di CPRI yang mengacu pada data P3KI PMK. Jadi hanya warga yang ada di data tersebut yang dinilai layak dan berkategori stunting itu yang bisa diusulkan di aplikasi. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu dari pihak desa, apakah sudah jelas nih? Baik, sekali lagi Bapak Ibu untuk materi dan juga link-link kami share melalui kolom chat ya. Izin ini ada pertanyaan dari Desa Tamblang lagi ya. Untuk pembuatan akun di SIMB untuk menggunakan NPWP itu apakah harus NPWP penerima bantuan? Tapi tidak. Mungkin Bapak Yudi dari Bapeda bisa dibantu untuk dijelaskan nih. Baik, untuk NPWP yang diinput dalam pembuatan akun itu menggunakan NPWP calon penerima bansosnya. Tapi jika calon penerima tidak memiliki NPWP, itu bisa dipakai strip saja. Demikian. Ya, terima kasih Bapak dari Desa Tamblang sudah jelas nih penjelasannya dari Bapak Yudi. Ya, terima kasih. Sekali lagi, link materi, proposal, link presensi, kemudian email bagian umum, grup WA sudah di-share linknya pada kolom chat. Bapak Ibu boleh dicek ya, agar tidak tertinggal. Terima kasih. Apa tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang didiskusikan? Dan tidak ada pertanyaan lagi deh. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan setelah rapat ini baru ingat bisa langsung di grup WA. Mohon izin acara kami lanjutkan. Penutup dari Ibu Kadis kami persilakan. Baik, terima kasih. Setelah hampir 2 jam kita lalui acara sosialisasi dan ada banyak diskusi atau pertanyaan walaupun lewat chat, kami pahami itu. Semoga apa yang menjadi penjelasan dan sosialisasi hari ini bisa dipahami, dimengerti, dan kami mohonkan untuk diingat, untuk dilakukan penginputan mulai dari sekarang untuk isi DRI sampai akhir Maret tahun 2024, 31 Maret 2024. Jadi agar Bapak Ibu jangan melewatkan kesempatan ini walaupun kemungkinannya karena kondisi anggaran sedikit, tapi yang namanya usaha harus tetap dilakukan. Walaupun masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, bisa kita punya WA grup rumahan, bisa disampaikan di sana. Kami selalu senantiasa menjelaskan dan membimbing baik itu untuk penginputan di SP maupun di aplikasi Sipermata. Demikian acara sosialisasi hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah sangat serius mengikuti ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan tugas kewajiban kita sebagaimana mestinya. Dan mohon maaf apabila ada tidak terkenan dalam waktu ini. Semoga semuanya baik-baik saja dan kami akhiri dengan karam santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua.
Dengan berakhirnya tadi penutup dari Ibu Kadis, maka berakhir pula acara pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam hal penyampaian dan ada hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan terima kasih. Ayo bangun bulele, rumah kita tercinta, bersama di Perkimta. Di sini ada untuk Anda, rumah yang layak huni, permukiman yang sehat.